pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Hari ini saya merasa bahwa Kabupaten Kupang adalah Indonesia, di mana semua orang boleh bersatu di sini, di mana semua budaya boleh dipentaskan di sini, dan kita semua boleh hidup rukun berdampingan di negeri Kabupaten. Kita di desa pertama sebelum kita dipilih, tentu kita paparkan soal visi dan misi sebagai calon kepala desa. Dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 5 September 2023. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Kupang bertekad menjadikan Kabupaten Kupang sebagai Indonesia Mini. Adonara menjadi desa terbaik di Lembata. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Yona Sape. Pemerintah Kabupaten Kupang bertekad menjadikan Kabupaten Kupang sebagai Indonesia Mini. Berikut disampaikan Harsono. Kabupaten Kupang adalah sebagai miniaturnya Indonesia, di mana semua orang boleh tinggal, berkumpul, dan bersama di dalam memajukan Kabupaten Kupang ke depan. Ketika merayakan HUT RI ke-78 di rangkai HUT Kontak Kerukunan Sosial K2S Keluarga Jawa di Kabupaten Kupang keempat, Bupati Korinus Masnino merasa bangga berkumpul dengan kebersamaan mementaskan seni budaya dari berbagai ragam, tidak mempersoalkan agama, suku maupun ras, tetapi menjadi satu sebagai kekuatan kebinekaan di dalam memajukan Kabupaten Kupang. Untuk itu tegas Bupati Kupang Korinus Masnino, wilayah Kabupaten Kupang adalah sebagai mutiara dari timur dan Indonesia maju dapat dimulai dari Kabupaten Kupang. Hari ini kita telah merajut kebersamaan, dan saya yakin kota ini akan berkembang menjadi kota toleransi yang bukan slogan, tetapi toleransi yang menjadi realita dan harus menjadi contoh bagi kehidupan anak cucu kita. Bukan soal kita beragama, tetapi kita adalah kita pada hari ini. Dan oleh karena itu saya mengucapkan selamat. Ini Ketua Persatuan Keluarga Jawa perlu dibangun terus-menerus supaya kita semua menyadari bahwa kebinekaan bukanlah masalah, tetapi kebinekaan adalah sesuatu yang indah, dan ketika kebinekaan ini disatukan menjadi satu adalah suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Bersama-sama kita membangun negeri Indonesia yang utuh, membangun negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang utuh, terutama membangun Kabupaten Kupang yang utuh dan semakin maju ke depan. Ketua K2S Keluarga Jawa Soekardi mengaku tinggal di Kabupaten Kupang untuk berinteraksi dengan semua masyarakat di dalam membangun Kabupaten Kupang yang unggul. Apa yang kita harapkan bisa bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, dari TNI, Polri, maupun Pemda, dan tentunya seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang untuk mewujudkan Kabupaten Kupang yang tenang, damai, dan jaya. Acara HUT Proklamasi RI ke-78 yang dipadu dengan HUT K2S Keluarga Jawa di Kabupaten Kupang diramaikan dengan hiburan seni dan budaya, berlangsung dengan meriah, berjalan aman. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Sambil menggendong anaknya yang berusia sekitar 2 tahun, Bapak Christian Pena sangat mengapresiasi kegiatan Jalan Sehat Gerakan Cerdas Memilih LPP RRI Kupang sebagai salah satu bentuk sosialisasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Berikut laporan Vence Sakarias. Ada peristiwa unik di tengah kegembiraan pawai Jalan Sehat Gerakan Cerdas Memilih LPP
LPP RRI Kupang sesi keempat yang diikuti oleh ratusan pemilih pemula, baik mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan siswa kelas 12 SMA Katolik Giovanni Kupang pada Minggu 3 September 2023 di Kupang. Sambil menggendong anaknya yang berusia sekitar 2 tahun, Bapak Christian Tena menyempatkan diri untuk menonton pawai Jalan Sehat Gerakan Cerdas Memilih GCM LPP RRI Kupang dan mengapresiasi kegiatan pawai Jalan Sehat Gerakan Cerdas Memilih sebagai salah satu bentuk sosialisasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurut Bapak Christian Tena, ketika mendengar marching band dari dalam rumah, ia bersama anaknya sangat antusias untuk menonton pawai tersebut. Sosialisasi pemilu seperti inilah yang paling bagus untuk menyentuh langsung kepada masyarakat. Sebagai merupakan glorifikasi tentang pemilu kita akan dilaksanakan tahun depan, dan pada pemuda dengan adanya pawai kan namanya Jalan Santai. Jalan Santai ini memupuk tanggung jawab mereka sebagai warga negara untuk mensukseskan pemilu tahun depan. Ya. Lebih jauh juga sebagai warga Kota Kupang, Bapak Christian Tena juga memuji peran RRI sebagai corong masyarakat dalam memberikan pemahaman pemilu yang baik dan benar, khususnya bagi para pemilih pemula serta kaum milenial. Kegiatan seperti ini menurutnya adalah hal yang positif dalam mengedukasi pemuda yang merupakan pemilih pemula dapat mengetahui dan bertanggung jawab atas pilihannya di pemilu 2024 mendatang. Nah, peran RRI sebagai corong untuk masyarakat, saya kira ini hal yang positif kegiatan ini, agar pemuda yang merupakan pemilih pemula ini dapat bertanggung jawab terhadap pesta demokrasi tahun depan. Untuk diketahui, Gerakan Cerdas Memilih LPP RRI Kupang sesi keempat dilaksanakan secara serentak di 70 kota di Indonesia. Untuk RRI Kupang berlangsung di Sport Center SMA Katolik Giovanni Kupang yang diawali dengan jalan sehat serta sosialisasi pemilu dan hiburan, mendapat perhatian dari masyarakat Kota Kupang yang berbondong-bondong untuk menonton pawai dan jalan sehat GCM LPP RRI Kupang. Masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhadapkan pada perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat bervariasi. Selengkapnya disampaikan Ana Lopo. Masyarakat adat adalah masyarakat yang memiliki warisan budaya yang unik dengan berbagai corak budaya di daerah masing-masing. Sri Lusunga, penggiat budaya Nusa Tenggara Timur, kepada RRI menegaskan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sehingga kalah bersaing dengan sektor pembangunan pemerintah dan swasta terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi sampai sekarang kita sebagai masyarakat awam ini kita belum mendapatkan kesepahaman tentang masyarakat adat itu apa, dan kita di entertain masyarakat adat itu ada di mana saja. Namun demikian, masyarakat adat kita di entertain betul-betul belum mendapat perhatian. Dia sangat kalah saing dengan sektor-sektor pembangunan yang dijangkau oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang bergerak di dunia pemberdayaan masyarakat. Menyinggung tentang masyarakat adat di era perkembangan teknologi globalisasi, penggiat budaya Sri Lusunga menegaskan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur saat ini diperhadapkan pada era globalisasi yang sangat sulit untuk diwariskan budaya nenek moyang kepada generasi modern. Kita semua menyaksikan bahwa sekarang banyak generasi muda ini larinya ke kota dan mereka sangat akrab dengan dunia digital. Dan dalam kondisi dunia digital sekarang ini, adat istiadat yang asli terutama di NTT sangat terancam untuk tidak mendapat perhatian. Perkembangan teknologi menurut penggiat budaya Sri Lusunga telah membawa perubahan perilaku masyarakat adat ke arah modernisasi yang dikhawatirkan budaya adat di Nusa Tenggara Timur akan terancam punah. Dengan demikian diharapkan adanya diskusi bersama semua stakeholder untuk bagaimana mencari solusi mempromosikan budaya NTT secara maksimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo melaporkan. Ya, pendengar, Desa Todanara dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat Kabupaten Lembata dari 144 kepala desa di Lembata, dan Kepala Desa Todanara dinobatkan menjadi Kepala Desa Teladan
dalam mengelola dana desa. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Desa Todanara dinilai terbaik dalam penilaian yang dilakukan secara berjenjang, mulai di tingkat kecamatan hingga kabupaten berdasarkan kriteria yang diatur pemerintah. Penilaian tersebut dilihat dari peningkatan status desa, ketepatan waktu penetapan APBDes, presentasi realisasi belanja, presentasi realisasi capaian PAD, presentasi tindak lanjut hasil temuan, transparansi pengelolaan dana desa, dan tersedianya dokumen RPJMdes dan RKPdes. Kepala Desa Todanara Franciscus Boli kepada RRI mengatakan prestasi sebagai desa terbaik tingkat kabupaten merupakan kerja keras dan dukungan oleh semua pihak. Kita di desa pertama sebelum kita dipilih tentu kita paparkan soal visi dan misi sebagai calon kepala desa. Tetapi tentu sampai per tahun ini kita untuk semua anggaran dana desa kan sudah diatur presentasi penggunaan. Ketika itu kita lakukan penyerapan sesuai dengan presentasi itu. Sehingga kemarin untuk ketahanan pangan memang kita ada beberapa anggaran yang kita lakukan termasuk dengan bantuan ternak yang mana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Lanjut Franciscus, pada tahun 2023 memang dirinya memfokuskan di bidang refocusing. Sehingga di tahun yang akan datang nantinya akan dilakukan pembangunan, salah satunya di bidang pariwisata. Dari semua desa di Lembata ada 3 yang dapat dinilai tinggi. Pertama Desa Todanara 77 poin, kedua Desa Lolong 67 poin, dan Desa Tubuwalang sebanyak 67 poin. Target kita tahun depan itu kita kembangkan pariwisata yang ada di Desa Todanara. Sehingga ada beberapa kegiatan yang memang kita harus coba jalankan per tahun sehingga nanti minimal akhir periode kita sudah bisa tahu. Mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang ada di Todanara, minimal masyarakatnya ekonominya bisa tumbuh lebih baik dari kemarin-kemarin. Karena memang di tahun-tahun kemarin saya tidak sedang ini, tetapi lebih banyak fokusnya di kegiatan fisik. Sebelumnya Desa Todanara dipilih menjadi desa Sukalisa oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program Desa Sukalisa diluncurkan melihat kondisi penyerapan dana desa tahun 2022. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program dinamakan Dana Desa atau 1 Kabupaten 5 Desa. RRI Veranda Garus melaporkan. Mendorong peningkatan kualitas belajar sejak PAUD, Desa Umaklaran, Belu setiap tahun mengalokasikan anggaran dana desa pembiayaan PAUD. Ferdiasi menurunkan laporannya. Pemerintah Desa Umaklaran Kabupaten Belu terus mendorong pelayanan pendidikan secara lebih baik kepada masyarakat desa setempat. Sekretaris Desa Umaklaran Belu Donatus Asabuti mengatakan, melalui alokasi anggaran dana desa setiap tahun telah dianggarkan untuk pembiayaan khusus pendidikan anak usia dini PAUD, yakni untuk tenaga guru dan juga tenaga tutor. Ia mengatakan dari 3 unit sekolah PAUD yang ada di wilayah desa setempat, terdapat 10 orang tenaga guru tutor keseharian mendampingi anak didik belajar. Untuk desa itu kita setiap tahun tuh kontribusinya berupa transfer kepada para tutor dan guru PAUD. Per bulannya kita hitung 1 guru itu 250.000. Tergantung dari dana desa yang ditransfer. Karena dia pakai APBN. Dan tutor itu karena tergantung dari jumlah 3 PAUD ini kita 10 tutor. Jumlah peserta didik itu kalau untuk PAUD Sain Jakob ini ada 30 PAUD. Kalau di generasi itu ada sekitar 20-25 doang. Dengan di Wibatak itu ada 26 PAUD, 26 anak PAUD. Untuk anak-anak PAUD itu partisipasinya sangat tinggi. Sekolah dari Senin sampai dengan Jumat. Operasional pendidikan dilakukan sejak usia dini ini pun, kata Donatus, sudah selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Belu, yakni membangun Belu berkarakter kompetitif menuju Belu sejahtera. Ya, pendengar Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Flores melalui panitia pemilihan rektor membuka kesempatan kepada seluruh dosen terbaik di Universitas Flores sebagai bakal calon rektor Universitas Flores periode 2024-2028. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Pula.
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji pada Desember 2023 mendatang, Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Flores melalui Panitia Pemilihan Rektor membuka kesempatan secara terbuka kepada seluruh dosen terbaik di Universitas Flores sebagai bakal calon Rektor Universitas Flores periode 2024-2028. Saat ini panitia pelaksana sedang memulai proses tahapan penjaringan daftar nama bakal calon Rektor Universitas Flores. Kemudian dari proses penjaringan selanjutnya ada tahapan penyaringan dan pemilihan oleh Senat Universitas Flores dan penetapan rektor terpilih dilakukan oleh pihak Yayasan Perguruan Tinggi Flores. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Universitas Flores, Insinyur Thomas Aquino ASST MT, didampingi Ketua Umum Valentina Lucia Banda SEMSC dan Sekretaris Tim Seleksi Maria Adelvin Londa Eskom MT saat konferensi pers di Gedung Rektorat Universitas Flores pada Kamis 31 Agustus 2023. Thomas Aquino mengatakan Universitas Flores akan mempercepat proses pelaksanaan pemilihan mengingat masa jabatan rektor saat ini akan berakhir pada Desember 2023. Sementara rektor yang terpilih akan menjabat pada tahun 2024 sampai 2028 mendatang. Dijelaskan dalam proses penyaringan, panitia sudah memulai bekerja membuka pendaftaran sejak bulan Juli 2023. Boleh kami sampaikan bahwa tugas panitia secara umum untuk mengawal proses pertama penyaringan, lalu penjaringan, dan yang ketiga pemilihan. Di dalam proses penyaringan ini, panitia sudah mulai bekerja sejak bulan Juli kemarin. Pembukaan pendaftaran serta calon rektor dari tujuh bahwa peserta calon rektor sesuai dengan aturan statuta itu bagi dosen yang memiliki jabatan rektor baru, jabatan fungsionalnya. Selanjutnya panitia akan melakukan penyaringan terhadap para calon rektor tersebut, kemudian akan mendengarkan ide gagasan dari masing-masing para calon rektor di dalam pemaparan visi misi di hadapan 3 panelis akan berlangsung pada tanggal 11, 12, dan 13 September 2023 mendatang. Thomas menambahkan, dalam proses penjaringan ada 14 calon yang sudah mendaftar dan ke-14 calon tersebut akan disaring oleh panelis sehingga melahirkan 5 nama yang akan dibawa pada proses pemilihan oleh Senat pada 14 dan 15 September 2023. Sementara itu, Ketua Umum Panitia Pemilihan Rektor Universitas Flores, Wakil Rektor 2 Valentina Lucia Banda SEMSC dalam pernyataan menyampaikan bahwa proses pemilihan rektor kali ini berbeda dengan proses pemilihan rektor sebelumnya. Proses pemilihan rektor kali ini akan disiarkan langsung melalui live streaming bertujuan agar publik menyaksikan proses pemilihan secara langsung. Adapun 14 nama bakal calon rektor Universitas Flores yang sudah mendaftar di panitia pemilihan yakni Dr. Mansur Abdul Hamid, SEMM, Dr. Doktorandus Yosep Demo, MHum, Dr. Willy Brodus Lanamana, SEMMA, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, Dr. Hieronymus C, SEMM, Dr. Dokteranda Immaculata Fatima MMA, Murdaningsi SP MP, Dr. Sri Wahyuni SP MSI, Dr. Avianita Rahmawati Esos MM, Dr. Renya Virginia Nona SE MMA, Dr. Ernesta Leha, Dr. Veronica Geno SPD MHum, Dr. Sofia Sao SPD MPD, sementara Kristiana Sri Murni SH MHum mengundurkan diri dari daftar calon. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Kepolisian Resort Timur Tengah Utara telah memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten TTU dalam mengurus surat izin mengemudi atau SIM. Mersiaton melaporkan.
Kepolisian Resor Timur Tengah Utara telah memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dalam mengurus surat izin mengemudi atau SIM yang bertempat di halaman kantor Satlantas Polres Timur Tengah Utara. Dikatakan pihaknya akan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mahir mengendarai kendaraan hingga dinyatakan lolos ujian, dikarenakan pihaknya akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Timur Tengah Utara. Hal tersebut dikatakan Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson saat diwawancarai RRI. Kita juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mau mengurus SIM, kita akan memberikan kemudahan. Kalau memang tidak lulus, maka kita akan melaksanakan pelatihan supaya dia mahir mengemudi di jalan dan lulus ujian. Kita harus memiliki keterampilan keterampilan mengemudi adalah kesabaran. Jadi konsentrasi itu diperlukan dalam setiap mengemudi. Kita harus sabar, terus konsentrasi dan tidak terburu-buru. Karena bagaimanapun dalam sekian detik kalau kita tidak konsentrasi bisa terjadi kecelakaan. Kita berikan banyak contoh, ada perwira yang memang kondisi kadangkala di jalan itu apakah berpengaruh masalah pengeremannya, gasnya itu kalau memang betul-betul mau mengemudi dulu ke jalan, betul-betul dicek dulu kondisi kendaraan yang kita gunakan sehingga kita tidak mengalami kendala pada saat menggunakan kendaraan tersebut. Menurut Kapolres, dirinya telah meninjau langsung dan melakukan tes driver di jalur ujian praktik tersebut. Selanjutnya, sebagai upaya menindaklanjuti komitmen tersebut, dirinya telah menginstruksi anggota Satlantas Polres Timur Tengah Utara untuk menguasai seluruh proses pelaksanaan ujian praktik SIM sebelum melakukan tes drive kepada masyarakat Timur Tengah Utara. Yang pertama yang saya perintahkan adalah anggota yang khususnya lalu lintas itu harus menguasai betul ujian praktek ini. Itu jadi memiliki kualifikasi, termasuk khususnya yang bagian penguji harus memiliki kualifikasi. Nanti saya perintahkan kepada jajaran untuk mencoba tes ini begitu. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kondisi di lapangan pada saat mengemudi. Apakah dia disiplin, apakah dia mahir atau tidak, supaya mencegah terjadinya kecelakaan. Sebelum kita melakukan pengetesan kepada orang lain, maka kita pastikan bahwa anggota kita bisa untuk mengikuti tes di sini, sehingga nanti kedepannya tidak akan terjadi kecelakaan-kecelakaan yang dialami oleh anggota. Kapolres Timur Tengah Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat Timur Tengah Utara untuk segera memiliki SIM agar bisa mengantisipasi terjadinya laka lantas saat mengendarai di jalan umum. Dari Keva Mananu, Mercy Aton melaporkan. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang bertekad menjadikan Kabupaten Kupang sebagai Indonesia Mini. Todanara menjadi desa terbaik di Lembata. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yona Sape mengucapkan terima kasih. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila. Kita setia dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Padu dan setia berjiwa Pancasila.